Allah Pencipta Manusia dan Alam Semesta dalam Kajian Sains, Jilid 3. Setiap harta, barang, atau benda apapun yang dimiliki setiap orang yang wajib ditanyakan adalah dari mana barang itu berasal. Apakah membuat sendiri, membeli, atau mengambil milik orang lain? Setiap orang pada dasarnya akan mengetahui dari mana asal-usul barang yang dimiliki orang lain. Jika pejabat tinggi layak memiliki kekayaan yang lebih dari rata-rata, orang tersebut tidak perlu bicara, kelayak akan mengetahui asal-usul barang tersebut. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada, tidak cukup dengan ucapan, verbal, atau firman saja. Tetapi juga dilihat dari pekerjaannya sebagai ungkapan yang jujur. Bila dirinya menyatakan bahwa barang miliknya karena sebagai pejabat, maka yang perlu ditanyakan adalah motivasi apa hingga memiliki barang tersebut. Hal yang sama ketika Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta. Tidak patut mengklaim segala penelitian, penemuan, dan apapun dari pemikiran manusia dengan metode cocokmologi atau sudah tertulis dalam kitab suci yang bukan haknya untuk mencari identitas masing-masing Tuhan. Di samping pelanggaran hak cipta antar manusia juga pelanggaran kekayaan intelektual. Apa yang dikerjakan manusia sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan apa yang dilakukan Tuhan. Bedanya kalau masing-masing Tuhan tidak bisa menuntut, sedang manusia bisa melalui lembaga hukum. Tetapi tentang Big Bang peneliti berasal negara barat, bangsa timur yang mengklaim. Tetapi bagaimanapun sikap asal klaim bukanlah sikap yang elegan. Ketika seseorang lelaki mengatakan cinta kepada perempuan, sebatas verbal, firman, atau ucapan, hal yang perlu ditanyakan adalah bagaimana sikap lelaki itu mengerjakan cintanya secara konkret. Bukan sekedar manis di bibir, verbal, atau firman, yang kemudian tidak mengerjakan apapun. Demikian juga dengan pencipta alam semesta. Dalam dimensi psikologi alam semesta bukan ungkapan Maha Pengasih dan Penyayang Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang transenden dan imanen cukup berfirman lantas semuanya selesai. Tidak ada petunjuk pemakaian atau manual. Hal demikian akan bertentangan dengan hukum alam aksi-reaksi. Setiap produk hasil teknologi pasti ada petunjuk pemakaian atau manual. Dari yang sederhana sampai pada yang rumit. Jika tidak ada manual pemakaian akan menyebabkan kerusakan barang hasil teknologi dan tidak akan bisa menggunakan hasil teknologi tersebut. Yang namanya manual pasti konkret dan bisa dilakukan atau dikerjakan. Setiap orang umumnya hanya memiliki kemampuan terbatas satu bidang saja. Misalnya, ahli teknik mesin. Orang yang sehat jasmani dan rohani akan memiliki 3 kemampuan. Kemampuan pertama, berpikir teknologi apa yang akan diproduksi beserta kalkulasi matematikanya. Kemampuan kedua, sejauh mana kemampuan mengerjakan produk yang akan diproduksi. Kemampuan ketiga, motif barang tersebut diproduksi. Jika kosmetik diproduksi hanya mencari keuntungan pribadi dengan cara dicampur merkuri, artinya tidak terindikasi motif yang baik, maka hanya memiliki kemampuan memproduksi dan mengerjakan. Tetapi tidak menunjukkan motif yang terpuji. Demikian juga dengan yang transenden dan imanen cukup berfirman alam semesta berwujud lantas tidak ada manual pemakaian. Hal demikian akan menjadi masalah. Masalah pertama, bertentangan dengan hukum alam aksi-reaksi. Masalah kedua, akan mempercepat proses kerusakan alam semesta karena tidak ada manual pemakaian. Yang terjadi manual menanam benih konflik, permusuhan, kebencian, perang, pembunuhan, persekusi, ancaman, ketidakadilan, poligami, perceraian, perbudakan, sumpah palsu, mengkafirkan, menghujat, fitnah, kedengkian, dan lain-lain. Kodrat dan sifat manusia tumbuh bebas tanpa hukum dan peraturan yang beradab. Terlebih dalam peradaban modern, tidak terindikasi memiliki motif yang beradab dan pelecehan terhadap alam semesta dan ciptaan. Masalah ketiga, yang murni transenden dan imanen tidak memenuhi syarat standar psikologi. Tuhan introvert, pemalu, egois, tidak peduli, pembiaran, sesuka hatinya, tidak memiliki kepekaan sosial, dan lain-lain. Oleh sebab itu, segala barang, jasa, atau alam semesta yang harus dikaji dari penciptanya adalah barang ciptaan,
apa yang dikerjakan, dan motif diciptakan dalam pemahaman psikologi terhadap penciptanya. Di luar pemahaman hanya kepercayaan yang tidak mendasar. YHWH, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kemudian menjadi Trinitas memenuhi syarat standar psikologi, memiliki kemampuan barang yang diproduksi, kemampuan mengerjakan, dan motif barang diproduksi dengan beradab, tidak bertentangan dengan hukum alam aksi-reaksi, maka pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan orang Yahudi dan Kristen. Tetapi secara substansi adalah Tuhan orang Kristen. Bagaimana pendapat Anda? Berikan pendapatmu di kolom komentar.